Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channel yang sama ya. Di video kali ini kita bakal membahas seputaran ternak ya. 10 tip bagi peternak pemula ya. Simak videonya, jangan di skip. Dan minta dukungannya, tekan tombol subscribe, like, dan komen ya. Menjadi peternak adalah salah satu pekerjaan yang menggiurkan karena penghasilan yang didapatkan bisa sangat tinggi ya. Usaha peternak masih menjadi dan harus terus menjadi kegiatan ekonomi sentral karena kebutuhan manusia akan ternak, salah satunya kambing. Beternak kambing bisa menjadi pilihan karena pasar yang masih luas. Sebenarnya melakukan praktik ternak kambing bisa dikatakan gampang-gampang susah, tergantung bagaimana perawatan yang diberikan, kepintaran memilih pakan, juga salinitas kandang menjadi faktor yang sangat penting di dalamnya. Berikut ini lebih jauh tentang bagaimana 10 tip efektif untuk bisa sukses beternak kambing ya. Dengan cara 1. Memilih jenis kambing yang akan diternakan. 2. Perhatikan kandang kambing. 3. Pemeliharaan pakan ya. Memilih kambing berusia 5-6 bulan untuk pembesaran. 5. Memperhatikan manajemen kesehatan dan penyakit. 6. Silase dan fermentasi pakan. 7. Pakan ternak alternatif ya. 8. Melakukan manajemen dan perencanaan keuangan yang baik. 9. Kuasai bagaimana breeding yang baik. 10. Memilih indukan yang baik ya. 1. Memilih jenis kambing yang akan diternakan. Hal pertama yang perlu dilakukan sebelum melakukan ternak kambing yaitu dengan cara memilih jenis kambing untuk diternakan. Sama seperti hewan ternak lain, kambing juga memiliki beragam jenis berbeda yang juga memberikan keuntungan berbeda ya. Pemilihan jenis kambing harus disesuaikan dengan keinginan sendiri dulu. Beberapa jenis kambing yang bisa diperjualbelikan di Indonesia sendiri adalah kambing Etawa, domba, Jawa, dan Garut. Kambing yang paling sering dijumpai biasanya adalah jenis kambing Etawa yang memiliki perawakan besar ya, sebagai penghasil susu. Ada juga jenis kambing putih yang sering digunakan untuk konsumsi daging ya. 2. Perhatikan kandang kambing ya. Sangat penting sekali ya ini buat para peternak kambing ya. Syarat utama yang perlu diperhatikan dalam membangun peternakan kambing adalah pembangunan kandang. Kandang di sini berfungsi sebagai tempat perawatan dan pengawasan kambing yang ketika tidak dibangun dengan baik bisa membahayakan kambing ya. Salah satunya model yang biasa digunakan adalah kandang panggung. Beberapa hal yang bisa dilakukan dalam membangun kandang kambing adalah jarak dari rumah sekitar 10 meter ya biasanya ya. Itu identik sekali ya. Bahkan yang bahan yang kokoh serta areal bukaan yang cukup. Kandang kambing memerlukan pencahayaan yang cukup banyak supaya terbebas dari lembab dan juga mudah dibersihkan. Kandang yang kotor akan membuat kambing rentan sakit. Nah, dari itu ya, itu pencahayaan ya, seperti lampu itu di ternak kambing itu sangat penting sekali ya. Nomor 3-nya pemilihan pakan ya, sebagai kebutuhan utama setiap makhluk hidup. Kambing diternakan juga memerlukan pemberian pakan yang baik. Berternak kambing harus memperhatikan pakan hijauan ya yang diberikan, karena jika kurang kambing akan terganggu pertumbuhannya. Ternak ini memerlukan pakan sekitar 5-7 kilo ya per ekornya. Dalam satu hari ya, ada banyak sekali jenis pakan yang bisa diberikan pada kambing, mulai dari legum, pakan fermentasi atau bahan rumputan ya. Sangat banyak sekali ya di seputaran itu ya, wilayah kami ya di Lampung ini. Pakan ini sebenarnya tidak terlalu sulit dan hanya perlu diperhatikan kuantitasnya ya, kuantitasnya saja ya, agar tersedia sepanjang waktu. Ketika berniat untuk menanam sendiri, pakan yang paling cocok adalah dari jenis rumput banyak ya, seperti odot, gajahan, itu juga banyak ya, daun singkong. 4. Memilih kambing berusia 5-6 bulan untuk pembesaran ya. Jika tertarik untuk memilih kambing yang dirawat dengan tujuan dijual untuk keperluan Hari Raya Idul Adha, ini sangat penting sekali ya. Akan lebih baik membeli kambing muda berusia 5-6 bulan ya. Kambing dengan usia tersebut biasanya sudah terhitung tahan terhadap penyakit ya.
dan lebih mudah dipelihara dengan keuntungan 700.000 ya hingga 1 juta rupiah per ekornya. Membeli kambing untuk keperluan berternak kambing lebih baik dilakukan pada bulan Sapar ya. Ingat, bulan Sapar itu lebih baik ya. Setelah hari raya kurban berlangsung hingga sampai ini sangat penting ya. Mengingat biasanya pada bulan tersebut harga cenderung lebih rendah. Postur kambing yang dipilih sebisa mungkin memiliki dada lebar ya, kaki depan yang besar, serta punggung tebal. Itu sangat penting sekali ya guys. Nomor 5 ya, memperhatikan manajemen kesehatan dan penyakit. Itu sangat penting sekali juga ya. Penyakit dan kesehatan kambing adalah dua hal yang perlu diperhatikan dalam berternak kambing. Kambing ini ya, ada banyak cara bagi penyakit untuk tetapi ya, hal utama yang paling sering terjadi penyebabnya adalah kebersihan kandang itu sendiri ya. Kandang yang kotor dan lembab serta sanitasi yang buruk bisa membuat kambing lebih mudah terserang penyakit ya guys. Tidak hanya kandang pemberian pakan yang tidak optimal juga menyebabkan ketahanan tubuh kambing menjadi menurun. Salah satu tip yang tidak banyak orang tahu adalah mengenai isolasi kambing yang baru didapat, yang baru dapat ya. Dan juga kambing sakit. Isolasi ini berfungsi untuk perawatan dan juga agar penyakit tidak menular ya. 6. Silase dan fermentasi pakan itu sangat penting ya. Nah ini kita bahas nih. Hal yang paling ditakutkan dalam berternak kambing adalah kekurangan pakan yang bisa mengganggu ke seluruh kegiatan peternakan. Kambing sendiri biasanya terintegrasi dengan budidaya tanaman yang ada di sekitar areal tersebut ya. Ketika tanaman yang biasa menjadi pakan berada dalam kondisi belum panen, tentu akan menyulitkan ya. Hadirnya pakan silase dan fermentasi ini menjadikan pakan yang ada ketika panen raya bisa digunakan dalam waktu lama ya. Ini adalah salah satu penerapan teknologi terkini ketika pakan melimpah tetapi mudah busuk ya. Seperti contohnya itu ya, daun singkong ya. Sehingga pakan ini bisa menjadi tahan dalam kurungan waktu tertentu dan mencegah kekurangan pakan kambing ya. Ya, itu sangat penting sekali ya untuk pakan ya. Nomor 7-nya pakan ternak alternatif. Nah, ini banyak ibaratnya kawan-kawan kita tahu ya. Mengetahui pakan ternak alternatif juga menjadi penting, terutama ketika ternak yang dimiliki sangat banyak. Pengetahuan akan pakan alternatif berfungsi saat ternak kekurangan pakan agar bisa lebih berhati-hati dalam memberi pakan ya, alih-alih membuat kambing menjadi sehat. Kesalahan biasanya menyebabkan kematian ternak ya. Beberapa pakan alternatif yang bisa digunakan misalnya adalah daun nangka, daun mahoni, daun kayu Palembang ya, dan sebagainya ya. Masih banyak lain ya. Ada juga pakan yang bisa dibuat tanpa memerlukan perawatan berarti serta lahan terbatas ya, seperti misalnya fodder ya, jagung, hidroponik. Pasti pakan alternatif yang akan diberikan terbebas dari ulat dan penyakit ya. Nomor 8-nya melakukan manajemen dan perencanaan keuangan yang baik ya. Ini juga sangat penting ya. Berternak kambing tidak hanya perihal membesarkan dan menjual kambing. Jika memang berniat menjadikan hal ini sebagai bisnis utama, manajemen mungkin terdengar rumit, tetapi dalam penerapannya sendiri setiap peternak sebenarnya sudah menjalankannya ya. Ada banyak hal yang perlu dipikirkan dengan baik jika ingin berkembang. Beberapa hal penting yang perlu disadari adalah seberapa besar kemampuan untuk menghandle ya jumlah kambing yang dimiliki. Selain itu juga akan ada banyak parameter yang membutuhkan perhatian, mulai dari pembibitan hingga penjualan kambing ya. Perhatikan jumlah, bagaimana rantai suplai pakan dan upaya tenaga kerja yang dibayarkan ya. Hal yang penting lainnya adalah melakukan pencatatan keuangan ya. Itu juga penting juga ya. Dan penganggaran ya untuk usaha ternak Anda agar bisa melakukan perencanaan bisnis secara matang berdasarkan
data keuangan Anda ya. Nah, nomor 9-nya, kuasai bagaimana breeding yang baik ya. Pemula akan berpikir peternakan hanya perihal pemeliharaan anakan hingga bisa menjadi satu kambing yang siap untuk dijual. Tetapi ada hal yang bisa dilakukan agar ketersediaan anakan bisa dilakukan sendiri ya, yaitu dengan breeding ya. Perhatikan dengan benar bagaimana melakukan breeding dengan baik, maka pasar ada dalam genggaman ya. Tentu melakukan breeding kambing tidaklah mudah, mengingat indukan yang hanya bisa melahirkan 2 kali dalam kurun waktu 1 tahun ya. Usahakan yang dilakukan juga tidak mudah dan perlu disiplin tinggi ya. Persiapkan indukan terbaik ya, yang memiliki, dan juga pisahkan dari kandang campuran agar proses breeding bisa berlangsung ya. 10 ya, yang terakhir ini ya. Tip yang terakhir, jika tertarik untuk melakukan produksi pada pembibitan kambing, maka hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana indukannya. Indukan akan sangat berpengaruh terhadap anakan yang nantinya dihasilkan, karena setiap anakan pasti akan memiliki genetik yang relatif sama dengan indukannya. Indukan kambing yang baik memiliki ciri-ciri postur yang tinggi dan besar dengan bagian kambing atau under ya besar, puting ada 2 ya, dan dalam kondisi yang sehat. Kambing yang telah berpengalaman 1-2 kali akan sangat direkomendasikan ya. Perhatikan bagian tumit belakang, ketika bagian tersebut masih tinggi berarti indukan masih banyak beranak ya. Itu 10 tip dari itu ya, dari pengalaman saya ya, Satria Toto Katon. Mudah-mudahan tip ini bisa bermanfaat bagi sahabat peternak pemula ya. Demikian 10 tip untuk peternak kambing sukses ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya.